Hey ho pop gengs! Jika efek rumah kaca selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, maka Yunisara masih menghitung ini Desember keberapa ia menanti kekasih. Seperti Maroon 5 yang selalu merasa Desember ketika nama mantannya disebut. Well, bulan terakhir yang seharusnya menjadi awal menghadapi tahun baru sering menjadi momen kita memutar kembali ke masa-masa yang terlewat. Seperti Trend of the Week daftar populer yang dibuat khusus untuk kamu yang terlewatkan dengan kejadian-kejadian mengemuka dalam sepekan. Dan selamat datang bulan penghujan, mari kita buka dengan rangkuman peristiwa minggu pertama di bulan Desember. Oke baik, kita awali dengan kabar yang tersiar dari ranah sosial politik. Selain hujan dan kenangan, Desember juga dikenal dengan liburannya ya. Sayangnya hari libur akhir tahun ini dipangkas 3 kali nih. Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam konferensi pers virtual. Jadi, tanggal 24 sampai 27 Desember adalah libur Natal. 31 Desember libur pengganti Idul Fitri kemarin. 1 Januari adalah libur nasional tahun baru. Sedangkan 2 sampai 3 Januari adalah akhir pekan yang tentu aja libur. Oke, kemana sih liburan kamu kali ini? Ada banyak pilihan. Rekomendasi terbaik sih adalah ngumpul sama keluarga dan teman-teman, disertai pisang goreng, teh lemon, dan film-film lucu. Iya, karena cuaca memang mendukung kamu untuk tetap di rumah aja. Dan di beberapa tempat, gunung-gunung sepertinya tidak menginginkan kamu nih. Seperti Semeru yang pada tanggal 1 Desember lalu mengeluarkan awan panasnya. Berlangsung selama hampir 3 jam dan hampir mendekat ke pemukiman warga seperti unggahan ini nih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lantas menetapkan status waspada level 2. Namun belum bisa dipastikan apakah letusan besar akan terjadi. Sebelumnya pada tanggal 29 November di Lembata NTT, Gunung Ileape juga lebih dulu erupsi, mengeluarkan abu vulkanik dan batu, membuat warga mengungsi ke arah kota. Sampai beberapa hari, Ileape masih aktif dan pengungsi semakin bertambah. Sedangkan di Jakarta nih, di Twitter ramai unggahan langit Jakarta yang biru dengan awan putihnya yang cerah. Salah satu akun mengunggah foto-foto pemandangan langit tersebut dari pagi, senja hingga malam. Menurutnya pemandangan seperti ini jarang banget terlihat di Jakarta. Iya sih, cantik ya. Oke, masih di Jakarta. Selain langit cerah, situasi politiknya pun mulai heboh nih. Salah satunya karena diramaikan oleh mantan vokalis Niji Giring Ganesa. Setelah heboh spanduk deklarasinya menghiasi salah satu sudut Jakarta, kini ia kembali bikin heboh karena janjinya berencana mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu mendatang. Dalam video YouTube PSI hari Minggu lalu, Giring menjanjikan 1 gadget untuk 1 siswa di seluruh Indonesia. Oke, mari kita giring berita ke gubernurnya Jakarta nih. Dikabarkan Anies Baswedan melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya usai dinyatakan positif corona. Pada tanggal 2 Desember, lewat siaran langsung di Instagram, Anies melaporkan kegiatan rutinnya selama isolasi mandiri. Gak lama kemudian, siaran langsung tersebut dinyinyirin. Melansir Detik, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan hal tersebut sedikit lebay dan disuruh untuk biasa aja lah. Biarin aja lah suka-sukanya Anies, live bareng lah sekali-kali, oke? Nah, buat rekan Miss Queenku yang live IG aja masih mikir karena kota, ada kabar gembira nih. Mengutip CNBC, pelanggan PLN udah bisa nih mendapatkan token listrik gratis per Desember ini. Caranya, dengar baik-baik dan baca baik-baik. Caranya tuh lewat login di website resmi PLN, www.pln.co.id. Jadi kamu sisa masukin ID pelanggan atau nomor meter kamu, maka token akan ditampilkan di layar. Bisa juga lewat aplikasi WhatsApp. Caranya, chat ke nomor 08 122 123 123. Ikuti petunjuk ya, seperti memasukkan ID pelanggan, lalu token gratis pun akan muncul. Ini adalah stimulus dari pemerintah sebagai upaya meringankan dampak pandemi COVID-19. Berupa token listrik diskon 100%
bagi rumah tangga dengan daya 450 volt dan potongan 900 volt ampere untuk yang baru subsidi. Oke, dari sosial politik kita ke video akar rumput. Unggahan kamu yang viral di media sosial. Nah, yang pertama nih adalah video unggahan Sans di Twitter. Memperlihatkan kegiatan wisuda program doktor, magister, sarjana, dan diploma di Universitas Yogyakarta. Dilakukan secara virtual, wisudawan melakukan prosesi didampingi orang tua dan keluarga. Tapi, salah satu di antara mereka malah didampingi 2 orang rekannya yang berperan sebagai bapak dan ibunya. Lengkap ama pose cute. Duh. Unggahan lucu lainnya juga viral nih, datang dari Yaya Dove 1999. Ditemani video K-pop yang diedit hingga jadi tontonan yang bikin ngakak. Seperti saat Jennie tanpa sengaja mendeplak kepalanya. Atau ketika tersentak saat Lisa melemparkan ciuman jauhnya begini. Kompilasi-kompilasi videonya bersama Blackpink dan grup K-pop lainnya sukses jadi hiburan baru dan metode edit video TikTok yang gak itu-itu aja. Perhatikan nih gimana Rose lewat begitu aja di depannya. Ekspresinya itu loh. Hiburan kadang lebih menghibur emang daripada tontonan TV. Dan berhubungan dengan tontonan hiburan di dunia showbiz, kita juga akan melihat apa aja yang mengemuka. Lagu teranyar Bertrand Peto Putra Onsu masih kekeh di trending 3 YouTube minggu ini yang berjudul Kita Semua Sama. Videonya itu ya udah ditonton hingga jutaan hanya dalam waktu 2 hari. Kalau sekarang sih mungkin udah bertambah lagi kali ya. Masih di YouTube? Setelah bertahun-tahun menghibur di MTV Bujang, 2 host kocak Vincent dan Desta akhirnya debut dengan konsep yang hampir sama di akun YouTube mereka. Masih dengan pembawaan yang santai dan lucu, berencana akan mengundang kawan setongkrongannya menemani obrolan-obrolan mereka. Wah, atau subscribe nih. Di lain pihak, Uya yang sempat dikatai alay oleh Dedi malah kolaps dan trending. Gak ada bahasan lain sih selain tentang hubungan baru mantan istrinya, Kalina dan Vicky. Seperti gosip komplek, bapak-bapak ini juga menyinggung postingan Aska untuk ibunya dan menyenggol tabiat Vicky dalam percintaan. Aduh. Di akhir video bulan Februari disebut-sebut sebagai bulan pernikahan Vicky dan Kalina. Sepertinya ketemuanlah kalian bertiga, Vicky, Dedi, dan Uya. Pasti seru ya? Well, berita terakhir datang dari topik olahraga dan game. Yang pertama adalah 2 legend tinju kembali beradu di ring. Tapi karena udah paruh baya, panitia menerapkan aturan berbeda dari biasanya. Gak ada pemenang dan berlangsung selama 8 ronde saja. Duel tanggal 29 November lalu ini masih memperlihatkan kehebatan mereka, meski hanya sisa-sisanya aja. Nah, sebagai penutup nih Pop Gengs, PUBG kolaps lagi dengan selebriti. Season 16 kali ini menggandeng Rich Brian, rapper Indonesia yang sudah go internasional. Rich akan hadir mengisi suara in-game dan lagu terbarunya nanti yang berjudul Love in My Pocket akan dinikmati oleh pemain PUBG. Gaya musik yang cocok dianggap pas banget nih untuk PUBG. Rencananya, voice pack eksklusif Rich Brian akan dirilis pada update PUBG Mobile versi 1.1.